dan tempat dipersilahkan. Ada kamera atau ada? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk tim debater saya dan tim oponen dan juga jurinya. Hari ini saya sebagai pembicara pertama ingin membahas mosi bahwa Dewan ini menyetujui wajib militer bagi masyarakat Indonesia. Dan kita menyetujui ini nih bukan karena sembarang alasan. Pertama-tama saya akan menyebutkan tujuan atau alasannya, yaitu pembekalan. Akhir-akhir ini di dunia sedang ada banyak konflik dan kita harus bersiap siaga dalam persiapan militer. Mungkinkah kita dapat konflik dengan negara lain atau dari yang lainnya itu? Kita harus siap siaga dengan itu. Seperti peribahasa sedia payung sebelum hujan, kita mempersiapkan militer sebelum ada terjadi masalah yang lebih besar. Untuk pertama-tama saya ingin menyebutkan definisi kita. Definisi wajib militer adalah kegiatan atau program pemerintah untuk mewajibkan masyarakat untuk mengikuti militer dan juga kegiatan-kegiatan yang menyiapkan mental dan juga fisik. Mungkin juri dan tim oponen bertanya-tanya apa tujuannya untuk wajib militer. Untuk pertama, seperti yang disebutkan di tujuan itu tuh, tujuan kita itu tuh menjadikan ini sebagai bekal untuk di masa depan. Ini adalah suatu hal yang mungkin sangat menjadi penting buat nanti kalau misalkan kita terjadi konflik. Apalagi kalau misalkan sekarang di dunia ini nih lagi ada konflik-konflik seperti yang ada di negara lain. Mana kita tahu kalau misalkan kita bakalan terikat dengan konflik itu dan juga bakalan kena. Yang dampaknya itu tuh bisa tak hanya untuk masyarakat tapi untuk satu negara. Kita hanya ini membuat ini sebagai persiapan mental dan juga fisik untuk semua orang. Tapi saya ingin menaruh limitasi untuk ini. Jadi limitasinya ini katanya diwajibkan untuk satu laki-laki dan untuk yang perempuan itu tuh diopsionalkan jika hanya ingin kehendak mereka dan tidak ada paksaan. Yang kedua, lulus SMA. Kami ingin mereka itu tuh memiliki pengetahuan umum dulu sebelum mempersiapkan untuk wajib militer ini. Atau enggak minimal umurnya 20 tahun ke atas. Antara dua persyaratan itu. Dan persyaratan terakhir, mereka tidak memiliki halangan seperti penyakit yang keterbelakangan atau membuat mereka kesusahan. Untuk poin saya yang selanjutnya yaitu itu adalah kewajiban kita untuk membela negara. Seperti yang kita ketahui di dunia ini nih kita memiliki hak dan kewajiban. Di mana hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban dan kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak itu untuk mendapatkan sesuatu. Hak kita dalam ini untuk setelah melakukan kewajiban sebagai pembela negara, setelah melakukan kewajiban militer itu tuh sama saja dengan membuat negara semakin aman. Ini seperti yang poin sebelumnya itu tuh persiapan. Jadi ini sama aja seperti kegiatan untuk membela negara. Dan dengan kewajibannya ini pasti ada haknya juga dong seperti yang saya sebutkan tadi. Dan untuk poin saya yang selanjutnya ini sebenarnya sudah diterapkan dari semenjak kita masih kecil. Seperti yang kita ketahui, ada kegiatan yang dinamakan pramuka. Itu tuh kegiatan yang mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan fisik dan juga mental untuk membela negara. Mereka mengajarkan kegiatan-kegiatan yang biasanya ada di militer juga, tapi yang masih umum, masih yang perlu diketahui dan tidak sedalam-dalamnya. Kita menambahkan ini nih untuk menekankan ini sebagai interupsi. Ya. Gas. Silakan nih. Jika pramuka adalah salah satu kegiatan bela negara, maka mengapa ada wajib militer? Hah? Apa namanya?
apabila apa namanya tadi kalau merupakan bela negara kenapa harus wajib militer? Ini kita harus menekankan dikarenakan isu-isu yang hadir di negara lain itu tuh membuat kita menjadi cemas. Kita hanya perlu siap-siaga seperti yang saya bilang seperti sebelumnya itu tuh, bahwa ini kita perlu sedia payung sebelum hujan. Kita harus mempersiapkan sebelum ada masalah. Dan seperti yang kita bisa lihat, konflik-konflik yang di luar sana itu tuh lagi memanas-manasnya. Tak hanya di Amerika, tak hanya di negara-negara Arab seperti Iran dan Israel. Kita hanya perlu untuk mempersiapkan dan mengasih bekal untuk masyarakat kita agar negara kita lebih aman. Oh, dan saya ingin menambahkan poin bahwa ini kita menaruh kegiatan wajib militernya ini hanya 2 tahun. 2 tahun ini nih cukup untuk mempelajari dasar-dasarnya dan pendalamannya yang kita diperlukan untuk mempersiapkan kegiatan militer ini. Ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk orang-orang yang mengikuti militer. Jadi kenapa kita menaruh limitasi sebagai 2 tahun saja? Kita menaruh 2 tahun saja karena agar tidak memotong waktunya untuk meraih impian mereka, untuk mengejar edukasi yang mereka butuhkan seperti kuliah, agar mereka juga tidak terpotong lah untuk mencoba belajar untuk meraih edukasi yang diinginkan seperti S1 dan perkuliahan selanjutnya. Itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit saya memberi kepada pembicara pertama Timiko waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri dan juga tim pelayan kami hari ini. Sebelumnya saya berdiri di sini sebagai pembicara pertama dari tim kontra dengan mosi bahwasanya Indonesia akan ingin menerapkan wajib militer, dan tentunya tim kami sangatlah menentang dengan adanya hal tersebut. Sebelumnya terima kasih untuk tim Pro sudah mendefinisikan mosi ini. Namun izinkan saya menambahkan beberapa definisi yang mungkin Anda belum katakan. Misalnya apa yang kita maksud adalah warga negara Indonesia atau orang Indonesia yang memiliki darah Indonesia dan besar di Indonesia. Dan juga wajib militer di sini adalah sebuah tugas atau kewajiban warga negara Indonesia untuk bergabung atau setidaknya melaksanakan pelatihan militer dengan Angkatan Perang Indonesia. Dan biasanya orang pemuda atau orang-orang yang mengikuti wamil ini ketika sudah memasuki umur 18 tahun dengan masa pelatihan dengan biasanya kalau negara lain itu bisa 6 bulan hingga 2 tahun. Selanjutnya saya ingin menyanggah argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim Pro. Anda berkata tentang mempersiapkan untuk apa yang Anda sebenarnya maksud? Karena seperti yang kita lihat, Indonesia ini negara yang cinta damai. Mereka mengikuti Indonesia itu adalah negara yang termasuk dengan gerakan non-blok atau tidak memihak. Sehingga konflik-konflik ini pun, misalnya yang konflik Anda bilang seperti di Timur Tengah atau Amerika dan lain-lain, itu sebenarnya tidak dengan langsung Indonesia itu terlibat dengan hal itu. Dan juga kita lihat Indonesia memiliki musuh yang misalnya ditakuti, atau misalnya Indonesia itu apakah rawan konflik dan lain-lain. Selanjutnya saya ingin mengutarakan apa sih urgensinya dari Dewan ini mewajibkan wajib militer. Tentunya Dewan kami tidak melihat adanya urgensi sama sekali dari diberlakukannya wajib militer di Indonesia. Apa yang kita ketahui? Yang kita ketahui kan wajib militer itu kan untuk negara yang misalnya sedang merawan terjadi konflik atau sedang dalam masa perang, misalnya Korea Selatan.
Kenapa mereka mengadakan uji militer? Karena mereka takut dengan adanya ancaman dari Korea Utara. Atau misalnya kita lihat ketika masa Perang Dunia dulu, Inggris juga mengadakan uji militer untuk pemuda-pemudanya untuk mempersiapkan mereka untuk mengikuti perang. Tapi Indonesia ini kan kembali lagi negaranya netral, mereka ikut dalam non-blok. Apa yang sebenarnya Indonesia ini yang Indonesia perlukan gitu? Kenapa memerlukan wajib militer? Anda juga bilang tentang harus untuk menguasai hal-hal. Silakan. Tadi Anda menyebutkan kalau kita tidak menyebutkan urgensi, padahal urgensinya sudah disebutkan paling awal. Yang Anda tidak memahaminya yaitu kita mempersiapkan ini, kita membawa mesin ini sebagai tujuan untuk pembekalan untuk masa depan. Takutnya terjadinya konflik-konflik yang mungkin terjadi tak hanya di luar dan tak hanya di dalam. Urgensi sama tujuan itu tuh sama aja, nggak ada bedanya. Oke, terima kasih atas interupsinya. Namun kembali lagi, saya hanya ingin mengutarakan apa urgensi sebenarnya, karena yang Anda hanya bilang tujuannya kalau ini untuk masa depan, tapi apa yang sedang terjadi saat ini Anda tidak menyebutkan tentang hal tersebut. Selanjutnya, kembali lagi, menurut kami Indonesia sudah memiliki personel tentara atau angkatan perang yang cukup kuat, karena kita melihat Indonesia ini sudah memiliki banyak personel TNI yang aktif juga. Masuk ke poin pertama saya, kembali lagi, yaitu militer Indonesia sudah cukup. Yang kita ketahui adalah ada sebanyak 440.000 personel aktif militer dan juga 10.000 personel cadangan. Apakah hal ini tidak cukup untuk melindungi Indonesia dari negara lain misalnya, atau untuk mempertahankan Indonesia? Kembali lagi, apa sih konflik yang sebenarnya kita ikuti atau yang kita sedang hadapi sekarang? Kan tidak ada. Lagi pula kita melihat kekuatan militer Indonesia itu sudah cukup kuat karena karena berada di, kalau tidak salah itu di peringkat 14 atau 15 di dunia. Lanjut ke poin 2 saja. Seharusnya yang namanya ikut militer itu opsional, bukannya wajib. Kembali lagi, Indonesia tidak memerlukan adanya kewajiban untuk di militernya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Rekaman dari kita telah menyampaikan tugasnya selama 5 menit 20 detik. Kepada pembicara kedua, aku silakan menyampaikan tugas yang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dewan juri dan juga para pejabat. Berdiri di sini sebagai pembicara kedua dari tim afirmasi. Kita pada hari ini kita akan membicarakan Dewan ini menyetujui wajib militer bagi warga Indonesia. Sebelum saya ke poin-poin saya akan menjelaskan apa itu wajib militer. Wajib militer adalah kewajiban bagi warga negara, terutama pria, untuk menyandang senjata dan menjadi anggota tentara dan mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan dan kedisiplinan orang itu sendiri. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh pembicara pertama bahwa aliansi kita cukup bagi untuk wajib militer itu adalah pria yang berumur 20 tahun ke atas atau setidaknya sudah lulus SMA. Baik, saya akan menjelaskan poin-poin saya. Yang pertama adalah untuk persiapan. Nah, ini sejalan juga dengan apa yang sudah dikatakan oleh pembicara pertama dari tim kontra yang mengatakan bahwa untuk apa kita wajib militer kalau misalnya tidak ada konflik untuk saat ini. Perlu diketahui sudah dijelaskan oleh pembicara pertama dan akan saya tegaskan kembali di penjelasan dan poin-poin saya bahwa mungkin tidak ada konflik saat ini, tetapi kita tidak tahu kedepannya seperti apa, karena konflik bisa saja datang kapan saja dan kita tidak tahu. Oleh karena itu, sejak dari sekarang kita sudah mempersiapkan dengan sebagus mungkin dan sebaik mungkin guna untuk menjaga keamanan negara. Baik, saya akan jelaskan.
ini bisa dikatakan sebagai persiapan karena seperti yang kita tahu deklarasi perang bisa saja kapanpun terjadi. Nah, dari sinilah kita bisa mempersiapkan agar Indonesia itu siap untuk menghadapi hal tersebut. Terus kemudian untuk menjaga keamanan bersama. Mungkin ini kita tidak hanya menjelaskan kalau misalnya perang itu bisa terjadi dari deklarasi perang dari luar negeri, tetapi Indonesia itu juga bisa terjadinya perang antar sesama warga negara. Nah, contohnya seperti ancaman dari dalam negeri itu bisa disebutkan seperti kita tahu Partai Komunis atau mungkin Gerakan Aceh Merdeka seperti itu. Misalnya pemberontakan atau aksi separatisme yang sudah tadi saya jelaskan itu bisa membuat tentara kewalahan dalam menanganinya. Oleh karena itulah saya mengatakan bahwa wajib militer itu sangat diperlukan. Tidak, terima kasih. Dan saya akan membawa satu contoh lagi, contohnya seperti pembantaian yang ada di Papua. Nah, itu kan kita tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menjaga self defense karena kita tidak dibekali oleh pembekalan militer seperti itu. Atau ada selanjutnya seperti yang disebutkan salah satu seorang anggota DPR terkait rancangan undang-undang komponen tentara, cadangan bahwa wajib militer ini penting untuk generasi muda untuk membangkitkan jiwa patriotisme dan juga kecintaan akan bangsa dan juga negara. Baik, saya akan lanjut ke poin yang selanjutnya. Wajib militer bagi warga negara adalah sangat wajar untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara. Hal ini pun juga sejalan dengan amanat konstitusi dari pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu sendiri terdiri dari beberapa ayat dan yang penting untuk dicermati terkait isu wajib militer adalah pada ayat 1 dan juga 2, di mana disebutkan di pasal 30 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan juga keamanan negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kepada pembicara kedua dari tim kontra selatan Kota Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada juga pengamat dan juga kepada tim kawan yang saya hormati. Tentunya saya di sini sebagai pembicara kedua akan menyampaikan tentang mosi hari ini, yaitu bahwa kami sebagai posisi tidak setuju bahwa warga Indonesia wajib militer. Pertama itu saya akan menuju ke sangat-sangat saya. Yang pertama adalah pemberontakan. Anda telah menyebutkan contoh-contoh dari pemberontakan, namun faktanya pemberontakan tersebut dapat dihabisi dan bahkan diselesaikan dengan cepat oleh orang negara militer itu sendiri. Yang kedua, Anda menyebutkan tentang pembantaian yang ada di Papua oleh organisasi Papua Merdeka. Pada faktanya, apabila kita tidak berhalang oleh hak asasi manusia, para teroris-teroris yang berada di Papua dapat dengan cepat terselesaikan oleh warga dan juga militer Indonesia. Jika Anda melihat di konflik tersebut di Papua, Anda dapat mengetahui bahwa orang-orang di Papua tersebut bahkan tidak menyukai obeng-obeng ini, yang dimana mereka bahkan mengusir dan menjauhi dari mereka. Dan ketiga, Anda mengatakan tentang cinta bangsa tanah air dan juga patriotisme. Faktanya seperti yang telah disebutkan oleh pembicara depan Anda sendiri, sudah terdapat yang namanya gerakan pramuka, terdapat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apakah itu tidak cukup untuk menimbulkan rasa cinta bangsa tanah air dan patriotisme? Jika begitu, maka yang harus diperbaiki bukanlah wajib militernya, melainkan pendidikan Indonesia. Baiklah, sekian dari saran saya akan menuju ke argumentasi saya. Yang pertama adalah tidak adanya urgensi atau seberapa darurat kita harus mewajibkan orang-orang Indonesia untuk wajib militer. Yang pertama, seperti yang setelah dikatakan oleh pembicara pertama saya, Korea Selatan mewajibkan wajib militer sebab mereka takut akan serangan dari Korea Utara. Setelah itu Indonesia merupakan negara non-blok, yang berarti netral apapun tidak memihak salah satu manapun. Sebelum itu, apakah Anda tidak mengetahui bahwa Indonesia berada di Asia Tenggara yang dimana negara-negara lain atau negara tetangga merupakan negara yang ramah dan juga masih saling bersatu dalam suatu
organisasi yang bernama ASEAN, yang dimana kita telah banyak melakukan organisasi kerjasama dan sebagainya. Jadi mana pasti jika ada perang kita akan melawan perang tersebut secara bersama-sama. Yang kedua, seperti yang telah disebutkan oleh pembicara pertama saya, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan militer terbaik di dunia, di atas top 20 negara militer terbaik. Apakah itu tidak cukup untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang siap untuk perang? Yang kedua, yang ketiga adalah anggaran, dana dan tempat, dan juga seleksi. Apakah Anda tidak ingin seleksi orang-orang yang akan masuk kepada wajib militer tersebut? Dan itu juga apakah Anda tidak merasa bahwa 2 tahun merupakan waktu yang terlalu banyak? Bahkan untuk minimal terdapat sebuah negara yang menggunakan wajib militer hanya 6 bulan. Batas yaitu 2 tahun minimal, tentu 2 tahun terlalu besar. Contohnya adalah Thailand yang waktu hanya 6 bulan. Itu sudah cukup untuk melatih mereka dan juga memberikan mereka kekuatan fisik. Ya, setelah itu untuk anggaran dan dana Indonesia adalah 195 triliun. Itu merupakan dana yang sudah cukup besar untuk negara yang tidak ikut dalam blok manapun ataupun netral. Dengan demikian maka kita sudah tahu siap untuk perang meskipun ada perang. Dan itu juga bagaimanakah cara orang-orang tersebut diseleksi dan lain sebagainya, bagaimanakah cara mereka makan, tidur dan lain sebagainya, apakah semua orang Indonesia wajib militer. Selain itu juga yang keempat, pendidikan dan masyarakat. Untuk ini, apakah masyarakat siap untuk wajib militer, bagaimanakah dengan mental mereka, ataupun apakah mereka siap untuk melaksanakan latihan-latihan yang berat, dan juga apakah masyarakat tersebut memiliki sumber daya manusia yang maju. Kita tahu banyak masyarakat yang masih tidak tertib dalam hal lalu lintas. Lalu bagaimanakah mereka melakukan wajib militer dengan tertib di area yaitu kawasan militer. Yang kelima adalah terorisme. Anda tidak menunjukkan tentang seleksi apapun dari pembicara 1 atau pembicara 2. Namun saya akan tanyakan bagaimanakah jika orang ini selama mengikuti wajib militer dia malah ingin melaksanakan sebuah kudeta terhadap Presiden Indonesia ataupun dia ingin melakukan pemberontakan dan aksi terorisme. Bagaimanakah jika yang masuk ke daerah kawasan militer ini merupakan seorang teroris yang ingin sabotase? Tidakkah itu malah lebih merugikan negara untuk melaksanakan wajib militer? Dan itu juga untuk tempat, Anda tidak menyebutkan tempat di mana Anda akan memberikan mereka tempat. Dan juga jika ada saya sempurna pertama. Bicara kedua dari tim kontra atau bicara selama ini publik kepada bicara ketiga pemerintah waktu dan tempat kami persilakan. Oke, saya akan mulai argumen saya dan 3, 2, 1. Oke, saya langsung ke poinnya saja. Saya sebagai pembicara ketiga ingin melanjutkan poin-poin yang sebelumnya, tapi sebelum itu saya ingin membantah poin-poin dan argumen-argumen yang telah dibuat oleh tim oposisi. Yang pertama, itu kita sudah menyebutkan urgensi, kita sudah menyebutkan ini beberapa kali dalam pembicara 1 dan juga ditegaskan oleh pembicara kedua. Kita sudah bilang bahwa urgensinya alias sama saja dengan tujuan, yaitu kita ingin memberi bekal untuk masyarakat, kita ingin mempersiapkan untuk masa depan. Sekarang kita mungkin tidak ada konflik, mungkin kita negaranya netral, tapi kita tidak ada yang tahu masa depan. Kita hanya mempersiapkan apa yang kita butuhkan, dikarenakan konflik tidak hanya konflik-konflik di luar dan juga konflik-konflik di dalam. Untuk itu bantahan kedua, ini bisa juga sebagai bentuk pengurangan kriminalitas. Konflik-konflik itu tuh tidak cuma dari luar secara besar-besaran atau tidak secara dalam bentuk pemberontakan. Ini bisa juga dalam bentuk kriminal. Apakah mungkin kita bisa menangkap penjahat-penjahat kalau misalkan ada maling atau gimana? Itu kita udah siap. Ini juga bisa mengurangi kita bisa mengurangi tingkat kriminalitas yang ada di Indonesia. Untuk bantahan saya yang selanjutnya, tadi tim oposisi sudah membicarakan tentang mental orang-orang. Kita sudah ketahui kalau misalkan ini untuk melatih, justru itu kita mengadakan
pelatihan dan kewajiban militer ini nih untuk melatih mental. Tidak, terima kasih. Justru itu kita ingin melatih mental mereka secara fisik juga. Itu tuh penting. Ini kita perlu melatih. Kalau misalkan dibiarkan mentalnya lemah terus, bagaimana Indonesia ingin maju? Juri-juri, kalau misalkan kita membiarkan orang-orang seperti ini, orang yang berpikiran kalau misalkan tidak bisa melakukan maka tidak ingin melakukan, tidak demokrasi, apakah yakin ingin menambah ingin membiarkan mereka seperti itu? Justru kita harus ada kemajuan. Untuk poin saya, untuk bantahan saya yang selanjutnya, limitasi udah termasuk seleksi. Kita udah sampaikan bahwa hanya untuk laki-laki lulus SMA 20 atau 20 tahun ke atas dan tidak memiliki halangan. Apa? Silakan. Nah, Anda menyebutkan tentang untuk menyiapkan mental mereka, namun bagaimanakah dengan orang-orang yang depresi? Anda tidak menyebutkan hal itu diseleksi dan mungkin mereka bisa menggunakan senjata tersebut untuk Oke. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa limitasi termasuk seleksi dan Anda sepertinya tidak menyimak dengan baik-baik. Saya sudah bilang bahwa ini hanya untuk laki-laki lulusan SMA dan tidak memiliki halangan maupun secara mental seperti depresi atau keterbelakangan mental ataupun secara fisik. Kita tidak memaksakan mereka. Tidak, terima kasih. Saya sudah menaruh limitasi. Hak ini diwajibkan hanya untuk laki-laki lulus SMA dan tidak memiliki halangan. Ini diwajibkan. Apa? Silakan. Mau definisikan keterbelakangan mental secara lebih baik karena Anda tidak menyebutkan depresi di pembicaraan pertama Anda. Oke, saya ingin mendefinisikan memiliki halangan. Halangan yang kita sebut bisa secara fisik ataupun secara mental. Tim oposisi telah menanyakan tentang keterbelakangan mental. Kalau misalkan keterbelakangan mental itu tuh bisa ada beragam. Seperti kita pelajari di masalah-masalah psikologis, itu tuh tak hanya autisme atau kita ada yang memiliki Down syndrome kita ingin membuat yang penting bisa saja. Keterbelakangan mental itu tuh penyakit yang diakibatkan oleh mental yang rusak sejak dini ataupun secara tiba-tiba, dan juga mungkin gara-gara depresi bisa mungkin tremor atau PTSD itu bisa juga. Interupsi. Sudah. Saya ingin menyimpulkan poin-poin kita, yaitu pertama untuk menjadikan bekal masa depan, kedua ini kewajiban untuk membela negara, dan ini kita juga sudah ada yaitu pramuka dan kita ingin menekankan program ini ke level selanjutnya, ke tingkat yang selanjutnya. Ini juga bisa mengurangi tingkat kriminalitas. Tak hanya konflik luar atau konflik dalam, kita juga menyelesaikan yang juga kecil-kecil. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembicara terakhir, silakan sampaikan pendapat Anda. Yang 3, 2, 1, mulai. Pembicara ketiga dari tim kontra akan menyampaikan argumentasi saya terhadap mosi yang pertama, saya ingin menyanggah dan ingin bertanya sebenarnya. Yang permasalahan Anda untuk melakukan wajib militer itu siapa, orangnya bagaimana, dan kenapa harus wajib militer gitu? Kalau memang semua orang wajib militer, semua laki-laki di Indonesia yang berusia 20 tahun pada satu wajib militer, bagaimana dengan pada laki-laki gitu? Seperti yang kita tahu, Indonesia itu besar. Tidak benar gitu. Karena Indonesia banyak. Kalau misalnya mereka berantakan, bukannya wajib militer, keluarganya makan apa? Bisa anggaran apa? Pemerintah juga nggak cukup buat membiayai orang-orang yang kepala. Oke, interupsi. Tadi Anda menyebutkan bahwa ini bisa menjadi
masalah karena kemiskinannya. Justru itu kita ingin menambahkan wajib militer, soalnya wajib militer ini nih ada kompensasinya, kompensasi secara finansial. Justru itu membantu mereka, dan juga saya ingin menambahkan keluarga itu tuh tidak hanya 1 atau 2 orang, pasti ada banyak orang. Pasti juga ada orang yang tinggal untuk menjaga rumahnya dan juga yang lain. Apa tanggapan Anda tentang itu? Ini ya jaga rumah, terus makan apa mereka gitu? Masa iya apa namanya keluar kepala rumah tangga wajib militer? Apa lagi terkocak? Lanjut. Keluarga mereka makan apa, itu pertanyaan saya gitu. Bukan masalah keluarga di rumahnya, keluarga di rumah gitu. Terus makan apa? Orang kepala rumah tangga yang lagi wajib militer. Interupsi. Lama. Ya, terima kasih. Terus orang yang lulusan SMA, ini orang lulusan SMA itu punya masa depan selain kemiliteran. Banyak yang ingin menjadi entrepreneur, ingin menjadi presiden yang tidak harus wajib militer gitu. Nah kalau gitu, Anda juga sebenarnya harus mengerti dulu apa itu gerakan non-blok sebenarnya. Dari tadi, mohon maaf, ngawur gitu. Udah tahu Indonesia netral, belum ada konflik apa-apa. Dia tahu untuk apa persiapan, tapi yang harus wajib militer. Yang pertama itu memakan anggaran, yang kedua yang nggak ngaruh banget gitu, fasilitas nggak ada, persenjataan juga kurang, kenapa harus wajib militer gitu. Dananya nggak belum cukup gitu. Yang pertama gini aja deh, mikirin keluarganya aja dulu gitu. Keluarganya aja belum tentu bisa makan atau wajib militer. Kayak gimana ini? Interupsi. Anak-anaknya ntar kurang gizi, nyalahin lagi gitu. Interupsi. Tidak, terima kasih. Udah pokoknya terima ini dulu, pikiran dulu apa definisi wajib militer, bagaimana. Kalau kayak gitu jadinya ngawur gitu. Negara lain juga nggak ada yang nyampe 2 tahun lebih gitu. Orang biasanya 1,5 tahun, bahkan ada yang cuma berbulan-bulan doang wajib militer gitu. Itu terlalu lama, dan Indonesia juga masih kategori negara yang miskin, berkembang gitu, belum negara maju begitu. Nah, ya kesimpulannya Indonesia belum bisa menerapkan wajib militer untuk seluruh masyarakat Indonesia karena tidak ada kepentingan yang mendesak sebenarnya untuk hal seperti itu. Semua orang Indonesia mau ikut. Ya, belum tentu juga orang-orang kayak serabutan kayak gitu akan ikut wajib militer gitu. Nah kalau misalnya seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan militer, ya perindustrian di Indonesia berhenti dong dalam 1 tahun. Mikir dulu dah ke situ sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi. Karena industrinya nggak berjalan. Interupsi. Woi, interupsi. Jangan bantu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah.